Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh limpahan nikmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah masih berikan kita kesempatan untuk bisa mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mentadaburinya, mempelajarinya dan memahami maknanya. Semoga salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Ayyuhal muslimun, a'azanillahu wa iyyakum jami'an. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemarin sudah kita sampaikan sampai firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma idza syaa'a ansyarah." Kalau kami mau, maka kami akan bangkitkan manusia. Setelah sebelumnya Allah mengatakan, "Qutilal insanu ma akfarah." Sungguh celaka manusia, apa yang membuat dia kufur kepada Allah. Min ayyi syai'in khalaqah. Lihatlah dia terbuat dari apa. Lihatlah dia terbentuk dari apa. Min ayyi syai'in khalaqah. Dia dari apa diciptakan. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dia itu tercipta dari setetes air yang hina. Mimma immahin. Dari air yang hina. Faja'alnahu fi qararin makin. Ila qadarin ma'lum. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Ya, faja'alnahu fi qararin makin. Kemudian air tadi kami tempatkan fi qararin makin, di tempat yang kuat. Ila qadarin ma'lum, sampai waktu tertentu. Faqadarna, kemudian kami tentukan bentuknya, kami tentukan segalanya. Di situ sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna ahadakum fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah." Sesungguhnya kalian itu ketika kalian itu 40 hari di dalam rahim ibu kalian itu 40 hari berbentuk sperma, berbentuk air. Summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari juga kalian berbentuk segumpal darah. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian setelah 40 hari kemudian ya baru menjadi segumpal daging. Summa yursalu ilaihil malak. Kemudian dikirimkan oleh Allah malaikat. Fayanfukhu fihi ruh. Kemudian ditiupkan ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian Allah perintahkan untuk mencatat 4 perkara. Bikatbi rizqihi, mencatat rezekinya. Wa amalihi, mencatat amalnya. Wa syaqiyun aw sa'idun, dia termasuk orang yang bahagia atau sengsara. Jadi semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih berumur 4 bulan. Semuanya sudah Allah catat. Baik itu rezekinya. Jadi enggak mungkin kemudian rezeki kita akan lari dari kita, karena semuanya sudah Allah catat sebelum kita diciptakan. Ya. Dan juga apa? Amal kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kita enggak berusaha. Enggak terus kita pasrah. Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan saya adalah orang yang jelek, maka apa? Saya enggak mau berbuat baik. Maka apa? Ini enggak benar. Ini seperti iblis. Iblis mengatakan, "Qala rabbi bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim." Ya Allah, sebagaimana engkau telah membiarkan aku sesat, ya Allah, sebagaimana engkau telah menyesatkan aku. Fabima aghwaytani, ya Allah, karena engkau sudah bilang aku adalah orang yang sesat. Aku adalah makhluk engkau yang sesat. La aq'udanna lahum siratakal mustaqim, maka aku akan apa? Akan sesatkan mereka, aku akan palingkan mereka dari jalan yang lurus. Jadi iblis pasrah terhadap nasibnya, enggak mau berusaha. Ini juga enggak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita memiliki kehendak. Ya, kita diberikan pilihan oleh Allah. Oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hadainahun najdain, dan kami berikan manusia itu 2 pilihan. Dia mau beriman atau dia mau kafir. Faman syaa'a falyu'min. Siapa di antara kalian yang mau beriman silakan. Wa man syaa'a falyakfur. Di antara kalian mau kufur silakan.
Tapi ingat, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Kami siapkan bagi orang-orang yang zalim itu apa? Api yang mengelilingi mereka. Wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Kalau mereka karena saking panasnya terbakar api neraka, mereka teriak-teriak minta tolong, kehausan. Ya, mereka diberi minum. Ternyata diberi minum apa? Air panas. Yashwil wujuh. Kalau diminum air tersebut membakar wajah mereka. Jadi bukan berarti kemudian kita sudah dicatat catatan amalnya oleh Allah, kemudian kita tidak berusaha, kita pasrah terhadap takdir yang Allah tentukan. Ini adalah apa? Perkara yang salah. Perkara yang salah. Sebagaimana dahulu ada seorang yang berpemahaman Jabariyah di masa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya, yang dia mencuri. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin memotong tangannya. Kemudian dia berkilah, "Ya Umar, kenapa engkau memotong tangan saya?" Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Karena engkau mencuri." Kemudian orang tadi berkata lagi, "Wahai Umar, aku ini mencuri karena takdir Allah Subhanahu wa taala." Jadi seolah-olah apa? Dia menyalahkan takdir Allah, seolah-olah takdir Allah Subhanahu wa taala menentukan itu sesuai takdirnya. Bukan, dia juga tidak memiliki kemauan, artinya semuanya dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia menjalani sesuai takdir. Maka kemudian apa kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu? "Aku pun memotong tanganmu karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala." Jadi enggak semuanya ya kemudian kita apa? Serahkan kepada takdir. Kita juga harus berusaha. Makanya apa? Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat rezekinya, kemudian amal soleh kita. Ya, wa syaqiyun aw sa'idun, bahkan termasuk kita orang yang sengsara atau bahagia sudah Allah catat. Ya, di lembaran catatan amal di Lauhil Mahfuz semua tersimpan. Ya, semuanya sudah ditulis 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW. Ya, thumma as-sabila yassarah, kemudian kami permudah jalan keluarnya, lahirnya. Thumma amatahu fa aqbarah, kemudian mereka kami matikan dalam waktu yang sudah Allah tentukan, ila ajalim musamma, sampai waktu yang Allah tentukan. Ya, thumma idza syaa'a ansyarah, kalau kami mau setelah itu, kalau kami menghendakinya, maka kami akan bangkitkan mereka setelah mereka mati. Kemudian kata Allah, kalla lamma yaqdi ma amarah, sekali-kali tidak, sungguh kalian itu tidak bisa ya memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesoleh apapun kita, sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, ya sekuat apapun di muka bumi kita ini, kita itu tidak akan pernah bisa melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala semuanya. Seperti kata Mujahid rahimahullahu taala, Mujahid yang merupakan muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, kalau kita seluruh manusia ini, siapapun tidak ada yang bisa memenuhi perintah Allah semuanya. Ya, kalau kita pun memenuhi perintah Allah, terkadang di sana ada kekurangan. Di sana terkadang ada kelalaian. Makanya kita diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah apa? Sehari 100 kali. Ya, dalam zikir pagi dan petang itu 200 kali malah. Kita untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW, orang yang sudah diampuni dosanya, kata Abu Hurairah, kana Nabi SAW yastaghfirullah fi kulli yaumin mi'ata marrah. Nabi SAW setiap hari itu beristighfar, minta ampun kepada Allah sehari 100 kali. Ya, jadi kita tidak bisa memenuhi semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ini manusia penuh kekurangan. Maka apa? Jangan kita urusi ibadahnya orang lain. Ya, maka apa? Urusi ibadah kita sendiri. Kita ini masih banyak kekurangan. Kita belum bisa menunaikan seluruh perintah Allah. Maka apa? Jangan ngurusin ibadahnya orang lain. Kalau kita sibuk dengan ibadahnya orang lain, nilai ibadahnya orang lain, sementara diri kita biarkan, maka apa? Kita binasa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini kita tidak bisa melakukan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah sangat banyak. Ya, dan kita tidak mampu melakukannya.
Bahkan dalam hadis disebutkan bahwasanya di dalam tubuh kita ini ada 360 persendian. Setiap sendi itu membutuhkan satu sedekah. Artinya apa? Setiap hari kita harus bersedekah 360 kali. Sebanyak sendi kita, sebanyak sendi yang ada di tubuh kita. Tapi ternyata apa? Kita belum tentu sedekah setiap hari 360 kali. Itu artinya apa? Kezaliman. Kita tidak melakukan perintah Allah. Makanya Nabi SAW sedekah sama Nabi SAW maknanya dibuat luas. Tidak hanya terkhusus memberikan uang. Tidak hanya sedekah itu memberikan harta. Bukan. Ala wa inna fi kulli tasbihatin sadaqah. Tasbih kamu kepada Allah adalah sadaqah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Setiap takbir sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Dan apa setiap tahmid sedekah. Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap hari kamu tersenyum. Ya, setiap hari kamu berbahagia, ceria di hadapan teman-temanmu, itu adalah sedekah. Kulla yaumin tatlu'u fihi syams ta'dilu baini itsnaini sadaqah. Setiap hari kamu berbuat adil terhadap dua orang, itu pun sedekah. Wa tu'inur rajul fi dabbatihi fatahmiluha 'alaiha mata'ahu sadaqah. Engkau menaikkan barang-barang ke tunggangan milik saudaramu, itu pun sedekah. Jadi sedekah maknanya sangat luas. Enggak mesti apa kita infak 360 kali sehari. Kita istighfar kepada Allah, kita tasbih kepada Allah, itu pun sedekah. Tapi apa alangkah lalainya kita, terkadang kita dilalaikan oleh dunia. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sungguh manusia itu tidak bisa melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah. Ini baru 360 persendian, belum yang lainnya, kewajiban yang lainnya. Terkadang kita sholat pun kita ada kelalaian, ada kekurangan di sana yang kita nggak tahu. Makanya para salafus saleh kita dulu rahimahumullahu ta'ala, mereka setiap habis sholat, mereka introspeksi diri mereka. Apakah sholatnya sudah diterima oleh Allah? Apakah sholatnya sudah sesuai syarat-syarat diterimanya ibadah? Apakah ada kelalaian dalam sholatnya? Kalau ada kelalaian, maka mereka istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah ada seorang ulama besar, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dia itu adalah seorang ulama yang tidak pernah ketinggalan sholat subuh. Suatu ketika dia bangun kesiangan. Sehingga apa? Membuat dia terlambat sholat subuh. Dia nggak sholat malam dan dia sholat subuh setelah matahari mulai meninggi. Karena apa? Karena ketiduran baru sekali. Dalam seumur hidupnya dia itu terjadi sekali. Kemudian ulama tadi sholat subuh dalam keadaan menangis, menyesal. Kemudian apa? Dia tetap di masjid, nggak pulang ke rumahnya. Dia menetap di masjid. Kemudian sampai sholat duhur dia istighfar. Dari waktu sholat subuh dia selesai sampai waktu duhur dia istighfar. Dari waktu duhur sampai waktu asar dia istighfar kembali. Dari waktu asar sampai waktu maghrib dia istighfar kembali. Dari waktu maghrib sampai waktu isya dia istighfar kembali. Ya sampai akhirnya di waktu isya beliau rahimahullahu ta'ala meninggal dunia. Beliau meninggal dunia karena apa? Karena menyesali dia terlambat sholat subuh. Inilah para ulama kita, gambaran para ulama kita dalam memperbaiki amalannya. Ya, maka oleh karena itu ayyuhal muslimun azanillahu wa iyyakum jami'an. Coba perhatikan ayat ini. Kita tidak akan mampu ya melakukan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah sangat banyak. Makanya apa? Kita harus senantiasa istighfar, minta ampun kepada Allah atas seluruh kekurangan kita. Ya Allah kasih rezeki kita sangat banyak. Kemudian kita tidak bisa melakukan semua perintah Allah. Bahkan terkadang kita lalaikan. Kita lebih memilih bisnis kita, lebih memilih teman kita, lebih memilih keluarga kita dibanding Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu yad'u ilal jannah. Padahal Allah itu mengajak kalian kepada surga. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga ingatkan, falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka hendaknya manusia itu melihat kepada makanannya. Coba dilihat apa yang dia makan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, anna sababnal ma'a sabba. Bukankah makanan yang mereka makan itu berasal dari bumi yang Allah tumbuhkan? Ya, berasal dari benih-benih yang tumbuh di muka bumi. Anna sababnal ma'a sabba. Kemudian kami juga yang menurunkan air dari atas muka bumi. Kami juga yang menurunkan air dari atas langit. Sehingga membuat benih-benih yang tadi di muka bumi itu tumbuh, berkembang. Sehingga bisa kalian panen, bisa kalian makan.
Tsumma syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian bukankah kami juga yang membelah bumi? Ya, dengan sebaik-baiknya. Bukankah biji ketika kalian tanam, biji tersebut nggak bisa apa-apa? Ya, kemudian biji tersebut Allah Subhanahu wa taala buat tumbuh dengan air hujan. Sehingga biji tersebut berkembang, tumbuh, sehingga membelah bumi. Memiliki akar-akar yang bisa membelah bumi. Itu siapa yang buat? Itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Fa'ambatna fiha habba. Dan juga kami tumbuhkan apa? Habba, benih-benih. Benih-benih yang bermacam-macam. Wa inaban wa qadba. Ya Allah tumbuhkan anggur-anggur, wa qadba, sayur-sayuran, wa zaitunan wa nakhla. Allah Subhanahu wa taala juga apa? Tumbuhkan pohon zaitun, wa nakhla, dan pohon kurma, wa hadaiqa ghulba, dan juga kebun-kebun yang gulba, yang lebat. Dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ghulban ay asy-syajar alladzi yastadhillu bihi, yaitu ghulban adalah pohon yang lebat, yang saking lebatnya kita bisa berteduh, bernaung di situ. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan, falyanzuril insanu ila ta'amihi. Lihat, maka apa? Hendaknya manusia itu melihat kepada makanannya. Yang dia makan itu dari mana? Bukankah kami yang telah menurunkan air dari atas langit yang membuat apa? Yang membuat benih-benih itu tumbuh. Ya, tsumma syaqaqnal arda syaqqa. Bukankah kami juga yang membuat benih-benih itu bisa membelah bumi? Sebelumnya dia tidak bisa berbuat apa-apa, kemudian ketika dimasukkan ke dalam tanah, kemudian dia bisa membelah bumi sehingga dia keluar menjadi benih. Ya, fa'ambatna fiha habba, dan juga bukankah kami yang tumbuhkan benih-benih yang banyak? Wa inaban, dan bukankah kami juga yang menumbuhkan anggur-anggur? Wa qadba, dan juga sayur-sayuran. Wa zaitunan wa nakhla, zaitun dan pohon kurma pun kami yang menumbuhkan. Wa hadaiqa ghulba, dan kebun-kebun yang lebat itu kami yang menumbuhkan. Wa fakihatan wa abba, dan buah-buahan dan rerumputan itu juga kami yang menumbuhkan. Jadi kita harus melihat ini kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang kita makan sehari-hari. Ini dapat dari mana? Ini semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Benih pun datangnya dari siapa? Dari Allah. Air hujan yang membuat benih tersebut tumbuh dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah pun ketika tidak mau memberikan buah-buahan, maka enggak akan terjadi buah-buahan. Buah-buahan pun dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ingatkan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja yang kamu terima semuanya datang dari Allah. Subhanallah, ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Saking banyaknya nikmat Allah kepada kita, sampai kita itu terkadang lupa kalau itu adalah nikmat Allah. Karena Allah setiap hari kasih kita rezeki, sehingga kita lupa kalau itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti apa? Kita baru ingat kalau Allah sudah cabut rezeki tersebut. Kayak misalnya kita sehat setiap hari, kita nggak ngerasa itu adalah rezeki dari Allah. Seolah-olah itu memang tanggungan Allah memberikan kita kesehatan. Begitu nikmat sehat Allah cabut, baru dia sadar. Kenikmatan sehat ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terkadang kita seperti ini. Terlalu banyak nikmat Allah kepada kita, sehingga kita beranggapan bahwasannya itu adalah kewajiban Allah memberikan nikmat kepada kita. Kita sampai lupa bersyukur kalau itu adalah nikmat dari Allah yang perlu kita syukuri. Terkadang kita sampai lupa seperti itu. Ya, sama seperti misalnya gini. Kayak kita misalnya bekerja pada orang, dikasih gaji. Ya kita berterima kasih. Atau misalnya dikasih sesuatu. Kita kadang berterima kasih sama orang tersebut. Tapi karena ini sudah berkelanjutan, berkesinambungan, terus-terusan, sehingga terkadang kita merasa kalau itu adalah udah kewajiban dia ngasih kita gaji. Ya, sehingga akhirnya lupa sama orang tersebut. Tapi begitu diberhentikan gajinya, maka baru dia sadar kalau itu adalah kenikmatan. Ya juga ini manusia terkadang begitu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking banyaknya kenikmatan Allah, sampai dia lupa kalau itu adalah kenikmatan yang harus dia syukuri. Sehingga dia beranggapan bahwasanya itu adalah kewajiban Allah ngasih rezeki dia. Ya makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit di antara hambaku yang bisa bersyukur. Maka apa? Kita syukuri nikmat ini. Kita coba lihat makanan yang kita makan sehari-hari ini dari siapa? Apakah itu kita sendiri yang membuatnya atau Allah yang membuatnya? Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam banyak ayat.
Di antara misalnya surat Al-Waqiah. Allah berfirman misalnya, afara'aitumul ma' alladhi tashrabun. Tidakkah kalian lihat air yang kalian minum sehari-hari? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Apakah air yang kalian minum sehari-hari itu kalian yang menurunkan dari atas langit atau kami yang menurunkan? A'antum anzaltumuhu. Apakah kalian menurunkan air dari atas langit itu yang kalian minum sehari-hari? Am nahnul munzilun, ataukah kami, yaitu Allah, yang menurunkan air tersebut? Kemudian Allah juga mengatakan, ya, afara'aitum ma tahrusun. Ya, tidakkah kalian melihat apa yang kalian panen? Buah-buahan, sayur-sayuran. A'antum tazra'unahu, apakah itu semua kalian yang nanam? Am nahnuz zari'un, ataukah kami yang menanam? Ya, apakah kalian yang menumbuhkannya, yang membuat dia tumbuh, ataukah kami yang menumbuhkannya? Afara'aitum ma tumnun. Allah juga subhanahu wa ta'ala ingatkan, ya, tidakkah kalian melihat bahwasanya kalian itu dari air yang dipancarkan? A'antum takhluqunahu, apakah kalian menciptakan diri kalian sendiri? Am nahnul khaliqun, ataukah kami yang menciptakan? Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan kita bahwasanya semua kenikmatan ini dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kita. Meskipun manusia punya teknologi yang bisa membuat itu semua, tapi itu semua kenikmatan adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib kita syukuri. Makanya Allah ingatkan ini kenikmatan biar kita ingat, biar kita sadar kembali kepada Allah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita bersyukur, ayyuhal muslimun azani Allah wa iyyakum jami'an, kita menjadi bahagia, rezekinya ditambah sama Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama berkata, innan ni'mata idza syukirat qarrat. Sesungguhnya kenikmatan apabila disyukuri maka dia akan kekal, maka dia akan tetap. Wa idza kufirat farrat. Kalau nikmat itu dikufuri maka dia akan lari, akan pergi, akan hilang. Jadi kalau kita mensyukuri nikmat yang banyak dari Allah, terutama makanan yang kita makan sehari-hari, kalau kita perhatikan itu, kita syukuri kemudian, maka kenikmatan itu akan bertambah setiap hari. Tapi kalau kita kufuri maka kenikmatan itu akan hilang. Dan bukan cuma itu saja. Kalau kita kufur terhadap nikmat Allah, datang azab yang pedih. Baik di dunia maupun di akhirat. Sengsaranya berkali-kali. Kita tinggal mensyukuri nikmat Allah, memperhatikan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan ditambah, diberikan pahala, dimasukkan ke dalam surga. Karena kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah gak minta yang lain. Allah cuma minta kita bersyukur. Melihat apa yang kita makan, itu semua datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam tafsir juga disebutkan, falyanzuril insanu ila ta'ami, hendaknya manusia melihat kepada makanannya. Maksudnya apa? Hendaknya manusia itu memperhatikan dia memakan sesuatu itu halal atau haram. Jadi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan, apakah makanan yang kalian makan sehari-hari itu didapat dengan cara yang haram atau cara yang halal. Ya, makanya nggak boleh sembarangan. Kalian kerja harus cari yang halal, nggak boleh cari yang haram, nggak boleh menerjang larangan-larangan Allah. Meskipun itu bisa membuat kalian kaya, meskipun itu bisa membuat kalian mendapatkan berkali-kali lipat, tapi Allah nggak ridho. Makanya hendaknya kalian perhatikan apa yang kalian makan. Karena kalau kalian makan dari barang haram, maka an-naru aula bih, neraka itu lebih pantas baginya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ma min lahmin nabata min suhtin fan-naru aula bih. Daging apa saja yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Bahkan Allah mengatakan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya siapapun yang memakan harta anak yatim dengan zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya dia memakan bagian dari api neraka. Jadi kita pun harus melihat yang kita makan ini halal apa haram. Pernah dahulu ada seorang istri yang solehah dari salafus soleh. Ketika suaminya akan pergi bekerja, istri ini berkata kepada suaminya, wahai suamiku, sesungguhnya kami di rumah ini bisa menahan rasa lapar, tapi kami tidak bisa menahan azab Allah, maka carilah rezeki yang halal. Ya, jadi seorang istri solehah menasihati suaminya, wahai suamiku, kalau kamu keluar cari nafkah, cari rezeki untuk kami, carilah rezeki yang halal. Kami bisa menahan rasa lapar.
Kami masih bisa kalau cuma nahan kelaparan, enggak masalah buat kami. Tapi jangan sampai kamu beri makan kepada kami harta haram. Kami enggak kuat menahan panasnya api neraka. Ini nasihat yang indah dari seorang istri yang solehah. Ini yang harus apa? Dinasehati oleh para istri kepada suaminya ketika mencari nafkah. Enggak boleh sembarangan. Enggak boleh kemudian ngambil sana sini, ngambil riba, jual beli, kemudian gharar, tipu menipu dan yang lainnya. Itu semua nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kezaliman ini kepada manusia ini besar sekali. Apalagi kalau dia mengambil hak saudaranya. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala berkata, ya, antalqallaha bi 70 dzanban ahwanu dzalika min antalqallah bi dzanbin wahidin fi ma bainaka wa bainan nas. Ya, engkau bertemu dengan Allah, engkau berjumpa dengan Allah dengan membawa 70 dosa. Fima bainaka wa bainallah, antara engkau dengan Allah, itu lebih ringan perkaranya daripada engkau membawa satu dosa menghadap Allah. Itu dosa itu terjadi antara kamu dengan manusia. Jadi kalau kita mengambil harta teman kita secara zalim, menipu dia, mengambil riba dari orang tersebut, ini kan kezaliman antara manusia. Ini satu dosa yang kezalimannya antar manusia ini lebih berat perkaranya daripada kita membawa 70 dosa besar menghadap Allah. Karena Allah itu pada aslinya adalah Al-Ghaffar, zat yang maha pengampun. Al-Ghafur, yang maha pengampun, yang maha mengampuni. Jadi Allah bisa ampuni semuanya. Tapi kalau antara kita dengan manusia, maka ini besar sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Syafi'i mengingatkan, bi'saz zadi ilal ma'ad al-udwanu 'alal ibad. Bi'saz zad, sejelek-jelek bekal yang kita bawa menuju Allah, ya. Bi'saz zad, sejelek-jelek bekal ilal ma'ad, menuju Allah Subhanahu wa taala, adalah al-udwan 'alal ibad, permusuhan kepada hamba. Ini adalah seburuk-buruk bekal kita menghadap Allah. Jadi hendaknya kita perhatikan apa yang kita makan. Apakah yang kita makan ini didapat dengan cara halal, apakah ini didapat dengan cara haram, baik riba maupun transaksi gharar, tipu menipu dan yang lainnya. Ini harus kita perhatikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan, falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaknya manusia melihat apa yang dia makan. Yang dia makan itu halal atau haram. Kenapa Allah ingatkan? Karena ini juga memiliki pengaruh terhadap doa-doa yang kita makan sehari-hari. Kalau itu dari barang haram, maka Allah enggak nerima doanya. Kalau yang dia makan sehari-hari itu ternyata halal, maka Allah terima doanya. Sedangkan kehidupan kita sehari-hari ini penuh dengan doa. Dari kita bangun tidur, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Keluar rumah kita berdoa, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Masuk masjid berdoa, berjalan ke masjid berdoa, kita sholat pun berdoa di hadapan Allah. Lah kalau seandainya doanya tidak diterima oleh Allah, doa yang begitu banyak kesehariannya nggak diterima sama Allah, lantas gimana? Gara-gara makanan yang haram. Makanya seorang sahabat, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, merupakan sahabat yang doanya itu pasti dikabulkan oleh Allah. Setiap dia berdoa langsung dikabulkan oleh Allah. Pernah dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kaifa akun mujibad da'wah. Wahai Rasulullah, bagaimana caranya biar aku itu doanya terus dikabulkan sama Allah? Kemudian Nabi SAW menasihatinya dengan nasihat yang simpel. Ya, kata Nabi SAW, atib mat'amak takun mujibad da'wah ya Sa'ad. Perbaiki makananmu, perbaiki yang kamu makan, carilah makanan-makanan yang halal, maka apa? Takun mujibad da'wah, maka doamu akan dikabulkan. Kamu akan, setiap berdoa akan dikabulkan oleh Allah. Jadi ternyata makanan yang kita makan sehari-hari ini memiliki pengaruh atas doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Jadi kalau kita ternyata sudah berdoa puluhan tahun ternyata nggak terkabul, bisa dijadi karena makanan yang haram. Ya, disebutkan juga dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha baik. La yaqbalu illa tayyiban, dan Allah tidak menerima kecuali kebaikan. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah ketika memerintahkan orang yang beriman, Allah perintahkan dulu rasul-rasul mereka. Allah mengatakan, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat. Wahai para rasul kami, makanlah makanan yang baik. Kemudian baru Allah berkata kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman,
makanlah makanan yang baik yang kami rezekikan kepada kalian. Kemudian Nabi SAW apa? Kata Abu Hurairah, "Tsumma dzakara ar-rajula." Kemudian Nabi SAW memberikan contoh. Kemudian Nabi SAW menyebutkan seorang laki-laki, yutilus safar, yang dia memperpanjang safarnya. Ya, di antara syarat terkabulnya doa adalah kita safar. Ketika kita safar melakukan perjalanan panjang, doa kita dikabulkan oleh Allah. Karena kata Nabi SAW, as-safaru kit'atun minal azab. Safar adalah bagian dari azab. Kita merasakan kesusahan, kita merasakan gak enak tidur, kita merasakan gak enak makan, kita merasakan mual dan yang lainnya. Itu adalah bagian dari azab. Makanya apa? Allah berikan kekhususan untuk dikabulkan doanya di waktu safar. Makanya ketika kita safar, perbanyak doa. Nah, ini seorang laki-laki tadi, yutilus safar, memperpanjang safarnya. Ash'atha akhbar, kemudian rambutnya dekil, pakainya lusuh, kotor. Dan ini juga termasuk di antara syarat terkabulnya doa, yaitu apa? Dekil, kumel, kucel. Ya, kalau kita lihat ada orang yang badannya seperti itu, kita terkadang merasa iba. Apalagi Allah, zat yang maha penyayang. Tentu ibanya lebih tinggi lagi dari makhluk. Ya, makanya kata Nabi SAW, "Rubba ash'adha aghbar, lau aqsama 'ala Allah la abarra." Berapa banyak orang yang kucel, kumel, dikucilkan sama manusia. "Lau taraqa abwaban nas la tarahuhum." Kalau seandainya dia mengetuk pintu manusia, la tarahuh, maka apa? Dia diusir. Tapi lau aqsama 'ala Allah, kalau dia bersumpah atas nama Allah, la abarrah, langsung Allah ijabahi sumpahnya. Kalau dia berdoa langsung dikabulkan. Ini dua syarat terkumpul. Yamuddu yadayhi ila sama, dia menengadahkan tangannya ke atas langit. Ya, ini diantara syarat terkabulnya doa, mengangkat tangannya ke langit. Seolah-olah kita benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang kita butuh sama Allah. Yamuddu yadayhi ila sama, kemudian ya Rabbi, ya Rabbi. Dia mengulangi doanya. Di antara terkabulnya doa, ya Rabbi, ya Rabbi. Di antara terkabulnya doa adalah apa? Mengulangi doanya. Memperpanjang safar, pakainya kusut, ya kucel, ya dekil, ya kemudian mengangkat tangannya, kemudian dia mengulangi doanya. Ada 4 syarat terkabulnya doa di sini. Tapi ternyata doanya nggak diterima sama Allah. Karena kenapa? Nabi SAW kemudian menyebutkan, wa mat'amuhu haram, makanan yang dia makan adalah haram. Mashrabuhu haram, minuman yang dia minum setiap hari adalah minuman yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya pun haram. Ya, wa ghudhiya bil haram, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan yang haram. Fa anna yustajabulah, maka bagaimana mungkin kemudian bisa dikabulkan doanya? Ya, maka ayyuhal muslimun azanillah wa iyyakum jami'an, Nabi SAW mengajarkan kepada kita setiap kita habis selesai salat subuh untuk mengucapkan doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, setiap kita habis salam salat subuh, sebelum kita istighfar, doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bisa membedakan mana rezeki Allah yang halal, mana rezeki Allah yang haram. Ilmu yang bisa membedakan mana yang boleh diambil, mana yang enggak boleh diambil. Ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Berapa banyak orang yang punya ilmu, tahu tentang riba, ternyata dia masih melakukan transaksi riba. Berapa banyak orang yang sudah mengetahui nggak boleh jual beli, menjual beli misalnya gharar, tipu menipu. Ternyata banyak yang tipu menipu. Jadi itu bukan ilmu yang bermanfaat. Makanya kita minta ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa membedakan yang hak dan yang batil, yang halal, yang haram. Itu yang kita minta setiap hari. Itu yang diminta Nabi SAW. Baru warizqan tayyiban, minta rezeki yang baik. Untuk apa? Karena rezeki yang baik ini ternyata apa? Amalan mutaqabbalan, dan aku minta agar amalanku diterima. Jadi amalan yang diterima ini ada keterkaitannya dengan rezeki yang baik. Makanya Allah perintahkan, falyanzuril insanu ila ta'ami, lihatlah yang kalian makan. Kalau makanan yang kita makan baik, maka amalan kita keseharian akan dibimbing, akan dituntun oleh Allah, dan kita menjadi orang-orang yang baik dan diterima amalnya. Dan ingat, rezeki yang baik ini bisa digapai dengan cara ilmu yang bermanfaat. Jadi ayyuhal muslimun azanillah wa iyyakum jami'an, ini juga merupakan perintah kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Apabila ada salah kata,
itu semua datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan yang selalu menggoda manusia. Dan apabila ada benarnya itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dari firman Allah, mata'an lakum wa li'an'amikum. Semua kenikmatan tadi adalah mata'an lakum, sebagai kenikmatan untuk kalian, wa li'an'amikum, dan hewan ternak kalian. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.